Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Masa pandemi ini meskipun masih belum terhenti, tapi belajar juga tidak selalu kita terhenti juga. Maka pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi kita pada pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Oke, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas materi tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Pada kesempatan yang singkat ini, nanti kita akan fokus kepada bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Jadi kita fokus pada bentuk pengaruhnya atau produk kebudayaannya. Nah, akan tapi sebelum kita lanjut ke bentuk-bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia, kita pahami dulu bagaimana terjadinya proses percampuran budaya India dan Indonesia. Nah, proses ini terjadi dengan istilah atau sebutan akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah percampuran dua unsur budaya yang kemudian berpadu menghasilkan budaya yang baru tanpa menghilangkan salah satu unsur budaya yang bercampur tersebut. Dalam konteks yang kita pelajari ini, maka dua unsur budaya yang bercampur adalah budaya dari India dan budaya dari Indonesia atau Nusantara. Nah, kedua unsur budaya yang bercampur itu kemudian melahirkan budaya baru, tapi tidak menghilangkan salah satu unsur budaya kedua belah pihak. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Sederhananya, akulturasi bisa kita pahami sebagai proses percampuran budaya menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan salah satu unsur budaya yang bercampur. Oke, sebagai contoh, biar kita bisa pahami apa itu akulturasi. Contoh di luar konteks yang kita pelajari adalah misalkan beberapa waktu yang lalu pada hari Jumat kalau tidak salah 1-2 bulan yang lalu kita ada libur nasional, kalender tanggal merah, perayaan hari raya Imlek, tahun baru Imlek. Nah, Imlek itu adalah salah satu contoh akulturasi. Imlek itu adalah awalnya budaya dari Cina Tionghoa yang kemudian masuk ke Indonesia. Orang-orang Cina Tionghoa itu yang kemudian tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian mengakui atau menjadi bagian dari masyarakat atau warga negara Indonesia, maka kemudian Imlek itu diakui sebagai bagian dari unsur budaya di Indonesia tanpa menghilangkan unsur budaya yang ada di Indonesia. Nah, Imlek itu salah satu contoh akulturasi. Maka kita lanjutkan setelah ini, yaitu bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Apa itu bentuk pengaruhnya? Bentuk pengaruhnya yang pertama adalah munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kedatangan budaya dari India ke Indonesia, kehidupan masyarakat di Nusantara ketika itu belum mengenal corak atau sistem kerajaan. Kehidupan masyarakatnya masih berstruktur, bercorak kesukuan, kewilayahan. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil dipimpin oleh kepala suku, dan hanya seperti itu saja. Mereka berkoloni, berinteraksi dengan suku yang lain, tapi belum bercorak kerajaan. Nah, kemudian ketika datang dari kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia, maka corak kesukuan tadi berubah menjadi corak yang bentuknya kerajaan. Kerajaan itu nanti dipimpin oleh kepala kekuasaannya dipimpin oleh raja, dan kemudian membangun sistem kehidupan sosial, sistem perdagangan, ekonomi, membangun sistem pertahanan dan sebagainya. Nah, itu corak kerajaan ini muncul ketika masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Contohnya misalkan kerajaan yang bercorak Hindu adalah kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Dan kemudian kerajaan yang bercorak Buddha, contoh yang lain pada masa keemasannya, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi bentuk pengaruh yang pertama adalah munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua, bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha India ke Indonesia, yaitu munculnya sistem kasta. Apa itu kasta?
Kasta adalah kelas-kelas atau tingkatan atau lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat kebudayaan Hindu. Ingat, perbedaan antara Hindu dan Buddha itu salah satu yang paling prinsipil adalah sistem kasta. Sistem kasta ini hanya dikenal pada masyarakat Hindu saja. Buddha tidak mengenal sistem kasta. Nah, sistem kasta ini kemudian muncul dalam masyarakat Indonesia setelah kedatangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Contohnya bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha India ke Indonesia dengan adanya munculnya sistem kasta adalah bisa kita identifikasi dengan penamaan anak-anak ketika itu. Orang-orang Indonesia ada masanya, ada genrenya itu. Kalau sekarang banyak anak atau orang yang melahirkan kemudian punya bayi kemudian menggunakan nama-nama diambil dari unsur-unsur alam. Ada masanya juga masyarakat di Indonesia itu mengambil nama-nama anaknya dari unsur-unsur bahasa ke Arab-Araban. Tapi ada masanya pula bahwa masyarakat di Indonesia itu kemudian mengambil nama dari unsur-unsur dari kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta yang itu kemudian masuk ke penamaan mereka. Nah, sistem kasta ini juga sama. Mereka bisa diidentifikasi dari namanya bahwa si A itu namanya ini maka dia kastanya ini. Contohnya misalkan ada anak namanya Ida Bagus atau Dewa, maka bisa diidentifikasi bahwa anak tersebut kemudian adalah kasta dari kasta Brahmana. Ada lagi anak yang nama tengahnya menggunakan nama Raka, Rai, Ngurah, maka dia adalah anak yang kastanya kasta kesatria. Nah, sistem kasta ini meskipun sekarang sudah mulai berangsur-angsur mulai pudar, tapi pada masanya itu kemudian dipegang erat oleh masyarakat yang terkena pengaruh kebudayaan Hindu dari Buddha dari India ke Indonesia. Contohnya adalah dari penamaan tadi, yang kemudian yang kedua itu masyarakatnya ketika masih memegang erat sistem kasta ini nggak bisa. Orang yang masuk dalam golongan sudra itu nggak bisa menikahkan anaknya atau keluarganya dengan kelompok dari golongan Waisa. Ada orang yang masuk kelompok kasta Waisa, maka dia nggak bisa menikahkan dengan anak yang berkasta Brahmana. Sedemikian ketatnya. Akan tapi tadi saya bilang bahwa kemudian sistem kasta ini sudah karena orang sudah berpikir modern, maju, terbuka, batas-batas kasta dunia itu sudah mulai pudar, maka kemudian sistem kasta ini juga mulai meskipun masih dipegang erat akan tapi mulai pudar batasan-batasan normanya. Nah, itu yang kedua, bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia yaitu munculnya sistem kasta. Nah, ini yang ketiga. dalam bidang seni sastra dan aksara, yaitu adanya penyerapan penggunaan bahasa. Nah, seperti tadi saya bilang adalah dalam bidang seni sastra adalah penggunaan nama. Ada orang Indonesia atau kalau kalian punya teman atau saudara ada unsur namanya Eka, oh berarti dia anak pertama. Ada unsur namanya Dwi seperti nama saya misalkan, oh dia berarti anak kedua. Dan Tri, oh dia anak ketiga. Atau menggunakan nama Arya, Bima dan sebagainya. Nah, itu adalah nama-nama bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Karena nama tersebut itu diambil dari nama-nama bahasa yang digunakan dalam kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu bahasa Sanskerta itu tadi. Nah, selain itu adalah dalam bidang seni sastra dan aksara, yaitu cerita wayang. Seperti kita ketahui, kalau kita mengenal cerita wayang di Indonesia, maka kadangkala kita berpikir ada kesamaan alur cerita yang kemudian itu sebenarnya adalah asalnya dari kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Meskipun kemudian cerita wayang di Indonesia itu sudah ada perubahan, dimodifikasi, kemudian disesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Bahkan kemudian cerita wayang itu digunakan sebagai salah satu sarana atau media para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kemudian dengan menambahkan unsur-unsur Islam, kemudian merubah beberapa poin dalam cerita itu dimasukkan unsur-unsur Islam. Nah, itu cerita wayang itu meskipun awalnya dari kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia, tapi kemudian dimodifikasi. Dan itu salah satu contoh bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha India ke Indonesia. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia itu dari seni bangunan, ukiran, dan patung. Kalau kalian pernah ke Candi Borobudur, kalian perhatikan beberapa ukiran atau pahatan yang ada di sana, itu adalah ada salah satu space atau tempat yang itu merupakan cerita perjalanan hidup, riwayat hidup sang Buddha. Atau kalau kalian perhatikan candi-candi melalui kalian cari gambar di Google atau kalian ke India, kemudian kalian komparasi bentuk candi bangunan yang ada di India dan di Indonesia, itu kemudian kalian bisa identifikasi ada kesamaan struktur bangunan atau kesamaan pola bangunan yang ada di sana dengan di Indonesia, di India dengan di Indonesia. Nah, itu contoh pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia dari sisi seni bangunan, ukiran, dan patung. Bahkan di Jogja, kalau kalian perhatikan ya, ada salah satu masjid yang cukup tenar, cukup ternama, yaitu Masjid Gede Kauman di dekat alun-alun utara. Kalau kalian perhatikan, masjid-masjid kebanyakan itu atapnya berupa kubah besar, dan kemudian ada simbol bulan sabit dan bintang. Nah, itu masjid kebanyakan semacam itu. Tapi di Masjid Gede Kauman itu atapnya bukan semacam itu, bukan berupa kubah, akan tapi berupa atap berlapis atau bertingkat. Nah, itu kesamaan ada kesamaan tempat ibadah dengan tempat ibadah dari agama Hindu dan Buddha, yaitu pura. Atapnya bertingkat dan kemudian tidak ada kubah ataupun bulan sabit dan bintang, dan itu ada kesamaan struktur bangunan itu. Nah, itu contoh bentuk akulturasi atau bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia dalam seni bangunan, ukiran, dan patung. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pemerintahan. Jadi bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha India ke Indonesia yang terakhir adalah dari sistem pemerintahan. Dari sistem pemerintahan, jadi sebelum datangnya kebudayaan India ke Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia seperti tadi saya bilang di awal itu berupa sistem kesukuan, lingkup suku yang dikepalai oleh kepala suku dan hanya kelompok-kelompok kecil saja. Akan tapi kemudian setelah datangnya kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia, kesukuan tadi berubah kemudian menjelma menjadi bentuknya feodal atau kerajaan. Sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja, dan kemudian sistem kerajaan itu kekuasaannya itu diwariskan secara turun-temurun. Artinya raja itu punya putra mahkota jadi pangeran, dan pangeran itu kemudian yang akan naik tahta menjadi menggantikan raja berikutnya. Raja berikutnya kemudian punya anak, kemudian anak berikutnya akan naik tahta menjadi raja berikutnya. Nah, itu sistem kerajaan. Beda dengan negara kita di Indonesia ya, pemerintahannya berupa modelnya demokrasi. Demokrasi itu kekuasaannya bukan diwariskan secara turun-temurun, akan tapi dipilih melalui musyawarah berupa pemilu, dipilih berdasarkan suara terbanyak. Tapi kalau sistem kerajaan itu dipilih, kekuasaan tertingginya dipilih melalui warisan turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun. Dan itu sistem pemerintahan yang model kerajaan ini itu baru ada ketika masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Sebelum itu di Indonesia belum ada, di Nusantara belum ada sistem kerajaan. Adanya baru suku-suku kecil. Nah, itu bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Saya ringkas, yang pertama, jadi bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia, yang pertama adalah munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua, bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia adalah munculnya sistem kasta. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang seni sastra dan aksara adanya penyerapan penggunaan bahasa. Kemudian yang keempat, bentuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia adalah dari seni bangunan, ukiran, dan patung. Ada corak kemiripan pola struktur bangunan di Indonesia dengan di India.
Kemudian yang terakhir yaitu dari sistem pemerintahan yang awalnya berupa corak kesukuan itu kemudian berubah menjelma jadi sistem pemerintahan yang modelnya adalah kerajaan. Nah, demikian tadi materi tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.